ditambah Y pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1. Nah, di sini uh, dirubah dulu ke bentuk yang tadi itu. Nah, kenapa di sini kok uh, X-nya itu X-nya itu tidak, kalau yang persamaan ini, itu berarti titik pusatnya di 0 kayak gitu. Jadi, X titik pusatnya ini ada di 0. Nah, sekarang kita rubah yang dari ini, X-nya dijadikan 1 dulu, terus Y-nya dijadikan 1. Nah, terus sama-sama dibagi. Nah, di sini ketemu kalau itu 16 X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 9 ini, terus Y pangkat 2 min 8Y sama dengan min 64. Nah, kalau persamaan yang seperti ini, itu berarti titik pusatnya itu tidak di 0. Nah, terus dilanjut, dicari. Nah, di sudut yang sebelah, di sisi yang sini juga sama. Jadi waktu uh, apa ya, sama-sama difaktorin gitu. Nah, terus dicari, ketemu X plus 2 pangkat 2 dibagi 9 ditambah Y min 4 akar 2 per 16. Nah, di sini berarti X-nya ini uh, pusatnya itu ada di min 2. Jadi difaktorin. Nah, Y-nya itu ada di min 4. A-nya itu, nah ini kan bentuknya itu dari A pangkat 2 ditambah X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2. Berarti buat buat yang ini, buat yang A-nya itu harus kita akarin dulu. Jadi 16 ya di akar 2 jadi ketemu 4. Terus B-nya di akar juga jadi ketemu 3. Jadi di sini ketahuan kalau sumbu mayor A-nya itu 4, terus sumbu mayor B-nya itu 3. Nah, terus cari titik fokusnya. Nah, buat cari titik fokus itu harus tahu dulu C-nya gitu. C itu di bagian apa? C itu kalau misal digambar di elips, C itu di sudut yang miring ini. Miring ini harusnya ke di sebelah sini. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Terus ini C. Jadi pakai rumus Pythagoras tadi. Iya, kebalik. C-nya ini, A-nya ini, B-nya ini ya. Nah, terus dimasukin tadi 16 dikurangin. A-nya kan ketemu nih 16. Terus dikurangin 9, ketemu 7, diakarin 7. Nah, buat fokus itu ada rumusnya. Rumusnya itu H, K plus minus C. H ini titik pusatnya, jadinya fokusnya itu H ini H, ini K. Jadi min 2,4 ditambah ditambah akar 7 sama min 2,4 min akar 7. Nah, buat vertex itu juga sama, ada rumusnya itu persamaannya itu H, K plus minus A, berarti hanya tadi itu min 2, terus K-nya ini 4, terus dikurangin 4, jadinya ketemu 0, terus min 2, dikurangin 4, min 2, plus, iya, plus 4, ditambah 4, jadinya 8. Jadi ini tuh udah kayak rumus pastinya gitu. H, buat fokus itu H, K plus minus C. Terus buat vertex itu H min K, H, H, K plus minus H.
Nah, mungkin yang buat di sini nih, mungkin teman-teman agak bingung kenapa 4-nya itu dari mana. Jadi, di sini kan, sini sama-sama dibagi 4. Nah, biar di sininya berubah, ikut berubah juga. Jadinya ditambah gitu, 16 kali 4 itu kan ketemu 64. Nah, di sini aslinya ada 64 min 64 jadinya nggak merubah arti dari yang persamaan ini gitu. Plus 6, min 64 terus dipindah ruaskan ke sini jadinya plus 64. Nah, kalau di sini 16-nya itu dari 9 kali 16 kan ketemu 144. Nah, di sini min 144. Berarti karena di sini min 144, di sini ada nambah pindah ruas jadi 144. Nah, ini. Terus mungkin buat lalu pas digambar nih. Waktu digambar, ayo gimana? Masih bingung yang tadi Mas, yang ketemu berapa? 144 sama 64 tadi gimana ya Mas? Nah, ini kan yang X ini sama-sama dibagi 16 ya. Semua 16-nya dikeluarkan semua. Nah, kalau yang Y itu 9-nya 9 sama-sama dibagi 9. Nah, terus di sini kan kita mau buat persamaan yang ini ke bentuk yang irisan kerucut yang X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Nah, di sini gimana caranya biar si 64 ini kalau uh, kalau dibagi itu ketemu sekian gitu. Berarti caranya kan di sini 64-nya itu harus ketemu kelipatan dari 16 sama 9. Gampangnya gitu. Jadinya biar di sini ketemu 144, berarti kan gimana ya jelasnya? 16 dikali 4 itu kan ketemu 64. Di sini 64, terus dipindah luaskan ke sini jadi 64. Minus 64. Bentar. Ini 16 kali 4, ini kan min 64. Plus 64. Terus di sini 9 kali 16 itu kan 144. Nah, biar ini tuh nggak merubah arti dari si ini kan berarti perlu di min gitu kan. Ada yang min 64 juga. Terus di sini aja min 144 juga. Nah, min 64-nya itu keluar ke sini. Terus min 144 juga pindah keluar, pindah ruas. Nah, fungsi kenapa kok ini itu perlu dikalikan 16 dulu gitu. Ini biar bentuk dari X pangkat 2 ditambah 4X ini bisa difaktorkan ke bentuk yang sama gitu persamaannya. Jadi X plus 2 kali X plus 2. Jadi kalau mau biar ini bisa dibentuk ke bentuk ini, kan berarti harus ditambah 4. Karena ditambah 4, berarti ini kan ikut dikalikan ini kan. Jadi di sini itu ada 64. Biar nggak merubah arti, berarti harus dikurangi 64 kan. Jadinya sama aja nggak ada itunya gitu. Terus jadinya nih 64-nya keluar. Sampai sini paham nggak? Apa masih belum nangkep? Berarti itu bebas ya Mas, yang penting bisa difaktorin gitu atau gimana Mas? Sebenarnya yang penting hasilnya nanti itu waktu difaktorkan ini, bentuk ini, waktu difaktorkan itu punya bentuk X min A pangkat 2 gitu. Bukan kalau misal X min plus min maksudnya. Jadi harus ke bentuk ini.
Jadi kan kalau misal nih, kamu pakainya di sini misal yang persamaannya itu jadinya misal di sini dirubah jadi kamu makainya x plus 4x min berapa ya? Sebentar ya. Izin masuk boleh nggak, Hi? Iya, gimana sih? Mau nambahin aja. Iya. Mau jelasin. Iya. Mungkin bentar ya. Jadi gini nih, pokoknya yang bentuk yang ini tuh yang pas waktu ini difaktorkan itu bentuknya harus x plus minus a kayak gitu. Nggak boleh misal jadinya malah x min apa tuh plus a x plus b kayak gitu. Soalnya bentuk dari persamaan irisan elips itu kan ini bentuknya x min a, berarti itunya geser dari 0 gitu. Gimana Di, kamu nambahin apa? Halo? Buat masukinnya sendiri tuh ininya tuh angkanya bebas gitu sebenarnya. Cuman di sini sih aku milihnya yang ini 144 itu dari 16 sama 9 kan kalau dikali 144 tuh. Jadinya di sini nanti per 9 di sini per 16. Kamu nambahin apa Di? Tadi udah dijelasin sih. Apa namanya, intinya tuh kita membuat jadi persamaan yang tadi yang x plus a kuadrat per per x. Benar, harusnya harus terlihat. Ini kan awalnya kayak gini ya, x pangkat 2 per a. Nah kalau misal titik pusatnya itu tidak di 0, nanti itu bentuknya jadi berubah. Misal geser ke sini, nanti jadinya x atau geser ke sebelah sini, berarti nanti x plus minus a. A itu apa? A itu yang dari misal jangan A deh. M mungkin per A. Jadi jarak dari sini pergeserannya gitu. Jadi teman-teman pokoknya tuh di itu aja bentuknya itu tuh mesti kalau misal titik pusatnya itu tidak di 0,
itu nanti mesti bentuknya jadi X plus A plus minus A pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y plus minus ini pergeseran apa itu titik pusatnya pangkat 2 per 16 tadi. Kalau nentuin ini tuh sebenarnya kira-kira sih jadi berarti kan ini min 64 berarti biar terus 16 sama 19 gampangnya tuh nanti gini aja nih 16 kali 9 itu ketemunya kan 144 berarti di sini harus dibikin 144. Nah kalau di sini biar dijadiin 144 nanti berarti kurangnya 16 dikaliin berapa ini kan dibentuk ini ya tadi yang kalau misal difaktorin itu harus ketemu bentuknya ini nggak boleh jadi X plus A kali X min B itu nggak boleh jadi harus X plus A kayak gini bentuknya itu harus yang kayak gini loh soalnya emang persamaan dari irisan kerucut itu dari elips itu bentuknya kayak tadi nih persamaannya itu bukan itu. Oh, aku izin masuk deh, Ki. Ya. Boleh nambahin nggak? Boleh. Aku izin share screen boleh nggak? Boleh. Izin masuk ya. Share screen udah kelihatan belum ya? Tuh, kan. Jadi ini tuh kan elips lah ya, irisan kerucut. 144 itu dari mana? Kan kita mau buat ini biar jadi kayak gini, biar jadi ini. Nah, setahu kita kan apa namanya? Ini tuh kreatifnya kita loh, ngubah apa namanya? Dari ini ke sini tuh gimana? Kan kita udah tahu rumus apa namanya misalnya X plus A plus minus A kuadrat bentar, maksudnya susah. Kuadrat jadinya kan X kuadrat plus minus 2AX plus A kuadrat. Kan ini udah tahu lah ya, X kuadrat, terus 2AX-nya 4X. Jadi kan A-nya udah ketahuan, 2AX-nya sama dengan 4 plus 4. Berarti X-nya nggak usah 2A-nya udah ketahuan 4. Benar. 2A-nya kan udah ketahuan, udah tahu 4. Nah, jadi A-nya tuh jadi tahu apa namanya 4 bagi 2, 2. Makanya A kuadratnya jadi 4, ini 4. Yang Y juga sama, kenapa jadi 16 tuh? Dari rumus ini ke ini jadi, berarti kan 2A-nya sama dengan yang ini 8. Jadi 8. A-nya A bagi 2, 8 bagi 2, 4. 4 kuadrat 16, makanya 16. Nah, 144 ini tuh dari mana? Kan ini udah pertama 64. Kan angka pertamanya ini kan 4 lah ya. Apa namanya? Oh, yang atas itu kan gak ada 4. Yang baris kedua. Nah, yang baris ketiga tuh ditambahin 4. Itu kan mengubah nilai yang kiri. Biar apa namanya? Mengubah nilai yang kanan juga tuh. Ini kan gak ada 4 lah ya. Terus di bawahnya tiba-tiba ada 4. Jadi kan ini ngubah nilai. Biar gak berubah nilai kan di sini plus 64. Karena ruas kiri plus 64. Ruas kanan juga plus 64. Jadi apa namanya? Biar gak mengubah nilai, maka ruas kanan juga ditambah 64. Dan 144 itu dari 9 dikali 16. Kan dari ini gak ada plus 16 lah ya. Tiba-tiba ada plus 16. Kan 9 kali 16 144.
Berarti ruas kiri itu ketambah 144, biar nggak mengubah nilai, ruas kanan juga ditambah 144. Jadi 144 itu dari situ asalnya. Terus ini tuh dibagi, ruas kiri sama ruas kanan tuh dibagi 144. Ini saya bagi 144 sama dengan 1, 16 per 144, 16-nya coret, 144 bagi 16 berapa? 9. Terus yang ini 9 bagi 144, 9-nya coret, 144-nya berapa? Jadi 16. Nah, jadinya itu makanya ketahuan titik fokusnya berapa. Intinya tuh kita membuat persamaan ini, jadi persamaan ini persamaan umum si elips. Paham nggak? Apa tambah bingung? Jadi gitu sih tambahanku. Mungkin bisa lanjut Mas Farhi, atau ada yang mau ditanyain yang lain? Mungkin bisa lanjut aja Hi. Nah, terus buat waktu kita menggambar plotnya, berarti nanti uh, ini kan udah ketahuan fokusnya itu di mana. Fokus itu ini ya, fokus. Belum share screen Hi. Oh, ini. Nah, di sini kan di soalnya itu juga disuruh gambar, buat gambar itunya. Ini kan udah ketahuan titik pusatnya itu min 2,4. Nah, berarti nanti ditulis apa itu di X-nya, sumbu X-nya itu min 2, terus itunya 4. Nah, terus buat fokusnya. Fokusnya itu berarti dari ini gambarku masih salah, jadinya fokus itu ini. Karena tadi bentuknya itu agak ke atas ya, jadinya bentuknya itu nanti min 2,4, akar 8 min 2 terus sumbu y-nya 4 min akar 7. Berarti kalau digambar di sini tuh fokusnya min 2, 4 akar min 4 plus akar 7 sama ini. Berarti fokusnya itu ada di sini. Kira-kira itu di sini fokus. Sama di 4 min 7. 4 akar min 7. Jadi kurang dikit di sini. Jadi fokusnya itu ini. Nah, terus buat yang nomor 2, ini tuh diminta buat cari persamaan kutub, terus gambar hiperbolanya itu gimana. Nah, kalau hiperbola itu kan, ini kenapa kok kita tahu ini hiperbola, itu soalnya dari rumus yang ini, yang diketahui di sini. Kan ada yang nah ini, waktu E-nya itu kurang dari 1, nanti membentuk elips. Waktu E-nya itu sama dengan 1, nanti membentuk parabola. Terus waktu E-nya lebih dari 1, itu membentuk hiperbola. Nah, di sini kan kalau E-nya itu 3/2, itu kan lebih dari 1. Jadinya membentuk hiperbola. Nah, buat persamaan kutubnya, itu nanti E dikali D, D itu direktik, per 1 ditambah E tadi itu yang ini, sin Ki. Sinnya ini, Ki-nya itu nanti dibiarin dulu aja. Soalnya kita ini mau mencari persamaannya dulu. Jadinya E dimasukin 3/2 dikali 2 per 1 ditambah 3/2 kali sin Ki. Ketemu persamaannya.
Nah, terus habis itu kita gambar hiperbolanya. Nah, Q-nya ini terserah loh. Kalau pokoknya terserah mau ambil berapa, mau 0, 30, sebentar ya. Maaf, tadi ada tamu. Nah, tadi buat gambar hiperbola, apa tuh? Masukin sudut Q-nya itu bebas. Mau 30 derajat, 30, 45, 60, itu terserah teman-teman. Nah, ini lebih kenapa aku pilihnya 30 sama 90 itu soalnya biar mempermudah hitungan. Jadinya nanti dimasukin aja 3/1 ditambah 3/2 dikali sin 30. Nanti ketemu 12. Ini 1 5/7. Nah, terus yang di sini 90 dimasukin juga. Kan 1 ini ketemu 1. Nah, 1/5. Nah, terus tinggal dibuat hiperbolanya. Nah, ini ketemu seperti ini kurang lebih. Nah, persamaan yang ini tadi itu sudah kayak didapat dari sini. Nah, ini karena bentuk dari hiperbolanya itu kan ada hiperbolanya ini hiperbolanya ini kan di direktifnya itu di Y positif. Jadinya bentuk gambarnya itu seperti ini. Ya, ini kita pakai persamaan yang ED/1 ditambah E sin theta. Nah, kalau semisal direktifnya itu ada di X, berarti nanti tinggal pakai yang persamaan yang ini. Diperhatikan juga direktifnya itu positif apa negatif, seperti itu. Ya, mungkin itu ya. Dari teman-teman gimana ya? Mungkin aku kurang jelas. Atau mungkin Mas Aldi mau nambahin? Dari aku cukup sih. Dari teman-teman yang lain, mungkin kalau mau ada yang tanyain. Atau mau lanjut dulu ke nomor berikutnya. Ya, mungkin aku kembaliin ke Mas Aldi ya. Izin masuk Kak. Aku izin share screen juga. Udah kelihatan belum ya? Jadi aku tuh bukan nggak ngerjain sih. Kan kalian dapat itu ya, link bank soal. Aku udah ngerjain beberapa soal di situ. Bentar. Aku buka WA, takut ada WA-mu aja. Oke, WA,
Izin masuk ya, izin share screen lagi juga. Aku udah ngerjain beberapa soal, tadi 3 soal, baru sempat ngerjain 3 soal, mungkin nomor 4 sama 5, ntar aku kirimin lagi ya. Kalian udah download kan soalnya yang di link Bang Soal? Nah, soalnya itu ini tuh himpunan penyelesaiannya tuh berapa? Pertama tuh si ini 2/x+1 pindah ruas ke kiri. Kenapa pindah ruas ke kiri? Soalnya kalau langsung nyamain penyebut, kita tuh nggak tahu angka si x+1 sama x-1-nya tuh berapa. Bisa aja ini kan negatif. Jadi kalau nggak tahu ini negatif atau positif, jangan langsung dikalikan. Jadi kita pindah ruas saja. 2x+1-nya pindah ke kiri. Yang kanan jadi 0. Jadi 3x-1 dikurangi 2x+1. Terus baru kita samakan penyebut. Samakan penyebutnya kan cuma di ruas kiri. Makanya nggak mengubah si tanda ini. Si tanda yang ini kurang dari. Pertama. Ini paham lah ya, ini kali ini x-1 kali 2, x+1-nya kali 3. 3 kali x+1 dikurangi 2x-1 per, ininya langsung dikali aja yang bawah, x-1 dikali x+1. Ini kita jabarin, jadinya gini. Jadinya 3x plus 3 kurangi 2x plus 2. 3x kurangi 2x sama dengan x, 3 plus 2 sama dengan 5. Bawahnya nggak usah apa-apain dulu. Nah, gini tuh baru kita cari syarat-syaratnya. Ini kan sebuah pecahan lah ya. Sebuah pecahan kurang dari 0 kan kurang dari sama dengan 0. Jadi kan ada 2 kemungkinan. Kalau atasnya negatif, berarti bawahnya positif. Kalau enggak, atasnya positif, bawahnya negatif. Karena kurang dari sama dengan 0. Nah, syarat pertama, ini sebenarnya nggak usah di itu sih. Yang syarat agar kurang dari sama dengan 0 itu nggak usah diperhatiin juga nggak apa-apa. Pertama, di keadaan pertama, ketika x plus 5-nya negatif, berarti yang bawahnya harus positif. Ketika x plus 5-nya negatif, berarti kan x plus 5 kurang dari sama dengan 0. X kurang dari min 5. Jadinya pindah ruas 5-nya. Terus bawahnya x-1 dikali x plus 1 lebih dari 0. Kenapa nggak ada sama dengan? Soalnya syarat pecahan. Syarat pecahan tuh yang bawah tuh nggak boleh 0. Kalau si x-1 atau x plus 1-nya si ininya 0, jadi fungsi ini tuh persamaan ini tuh nggak terdefinisi. Misalnya kan masukin 0 plus 5, 5. Masukin 1 plus 5, 6. 1 kurang 1, 0. 0 dikali 1 plus 1, 2. 0 kali 2 kan tetap 0. 6 per 0. 6 bagi sebuah angka dibagi 0 kan nggak bisa. Jadinya tidak terdefinisi. Nah, makanya nggak boleh ada sama dengannya ininya syaratnya. Yang ini kan ada. Soalnya yang x plus 5-nya di atas. Yang ininya di bawah. Jadi nggak boleh sama dengan 0. Kita cari harga 0-nya berapa. Ketemu x plus 1 dan x kurang 1. X plus 1 sama x sama dengan min 1. Kita buat garis bilangan. Kalau ini aku pakai cara cepet ya. Aku lupa cara nentuin tandanya gimana. Oh ya, nentuin cara cepetnya itu, ini kan kita tahu yang derajat paling x-nya paling gede kan positif. Maka dari kiri itu positif, positif, negatif, positif. Nah, kita nyari yang lebih dari 0. Jadi ini ke sini sama ini ke sini. Lalu keadaan kedua, ini ketika atasnya positif, bawahnya negatif.
ketika tesnya positif kan X plus 5 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari min 5. Ini bilangan bulatnya ke sini, garis bilangannya ke sini. Ini harusnya diarsir ya. Terus yang bawah X min 1 dikali X plus 1 kurang dari 0. Kita caranya sama kayak yang ini. Tapi yang ini kan nyarinya yang kurang dari 0, jadi yang diarsir yang tengah. Terus sorry, ada satu halaman gak ke scan sama aku. Ntar aku kirimin yang juga scanannya. Pertama tuh pas keadaan ini tuh kita iriskan yang kearsir 2 kali itu mana. Jadi kan min 5 sama min 1 ini kan ke kiri. Ini juga ke kiri. Jadi yang kearsir kan min 5 sampai sana ya, sampai tadi enggak. Jadi himpunannya tuh X sama dengan minus hingga sampai 5. Kalau enggak X kurang dari sama dengan min 5. Ketika keadaan ini, keadaan yang atas negatif bawah positif, penyelesaiannya itu X kurang dari minus 5. Nah, ketika keadaannya positif negatif, yang kearsir itu 2 kali itu ini ya. Jadi penyelesaiannya X diantara 1 sampai min 1. Min 1 sampai 1. Terus kita gabungin, itu penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa lanjut? Oh iya, kenapa pakai keadaan-keadaan gini? Soalnya tuh, ini tuh kurang dari, kalau lebih dari 0 kayaknya nyelesain biasa aja. Gak usah ketika ini gimana, langsung aja dicari X nggak boleh gini, X sama bilangan real gitu. Yang atas lebih dari 0, bawah lebih dari 0 gitu. Terus aku tungguin sampai 20.31 ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Mungkin lanjut aja ya, nomor 2. Nomor 2 itu soalnya itu domain dari ini. Domain itu berarti kita nyari rentang X-nya. Kalau yang ditanyain domain. Kalau kalau yang ditanyain range, berarti yang dicari itu selang Y-nya dari bawah, kan Cartesius gini. Cartesius kan gini. Kalau domain itu berarti dari X-nya nyarinya ini sampai sini itu sebuah fungsi ini tuh dari X-nya itu dari mana sampai mana. Kalau range itu Y-nya itu dari mana sampai mana. Fungsi yang pertama ya, yang ini. Fx sama dengan X per X kuadrat min 1. Sebenarnya itu ini kan fungsi pecahan juga ya. Jadi syaratnya tuh yang bawah nggak boleh 0. Jadi kenapa nggak boleh 0? Yang tadi aku udah jelasin. Kalau bawahnya 0 tuh ntar jadi nggak terdefinisi. X kuadrat nggak boleh min 1 nggak boleh sama dengan 0.
X kuadrat nggak boleh sama dengan 1, X tidak sama dengan plus minus 1. Jadi domainnya itu semua bilangan real kecuali dikurangi min 1 sama 1. Domainnya, jadi kita bisa masukin X-nya tuh semua bilangan real kecuali ini si min 1 dan 1. Terus domain yang GX. Domain GX tuh syarat akar. Syarat akar tuh si 4 min I kuadratnya tuh harus lebih sama dengan 0. Kenapa gitu? Soalnya akar tuh kan nggak boleh negatif lah ya. Misalnya kita masukin X berapa, ntar jadinya negatif. Misalnya minus 15. Nah, emang ada akar minus 15? Kan nggak ada. Nah, si akar tuh jadi si akarnya ini 4 min I kuadratnya ini harus ketika dimasukin X tuh harus lebih dari sama dengan 0. Harus lebih dari sama dengan 0 ini. Tanda ini. 4 minus I kuadrat lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan harga nolnya berapa. Kita cari daerah yang yang positif itu mana. Aku langsung pakai cara cepat. Ini kan X variabel yang paling gede, yang pangkatnya paling gede kan si I kuadrat. I kuadrat itu nilainya berapa? Kan minus. Jadi dari kiri minus, positif, negatif. Tarik yang positif mana? Berarti ini. Jadi domainnya tuh X diantara si min 2 sampai 2. Kalau nggak percaya, coba cek aja. Misalnya kita masukin 3 lah ya. 3 masukin. Akar 4 dikurangi 3 kuadrat 9. Kan hasilnya akar min 5. Masa ada akar negatif? Kan nggak ada. Jadinya ini nggak terdefinisi. Coba kita masukin yang selang antara min 2 sampai 2. Misalnya 1 deh. Kan 1 di sini ya berarti. 1 di sini. Masuk selang ini. Akar 4 dikurangi 1 kuadrat akar 3. Nah, akar 3 kan masih mempunyai nilai. Berarti di antara 1 sampai 2. Itu. Terus soal ketiga, limit ini. Limit tak hingga. Pertama tuh kita kalikan sekawan dari ini. Itu positif, cuma gak ditanda doang sekawannya si limit ini. Kenapa atas 2I kuadrat plus 3 plus 2I kuadrat min 5, bawahnya juga itu. Soalnya ini sekawan ini dibagi sekawan ini kan hasilnya 1. Sebuah bilangan kalau dikali 1 berubah nilai apa enggak? Kan enggak berubah. Makanya dikali ini. Terus dikali biasa. Bawahnya ini sini tetap kita kali ini, terus ini kali ini dikali si 2I min 5 dikali 2I kuadrat min 3 min 5 2I kuadrat min 5 dikali 2I kuadrat bukan. Ini udah kekali si 2I kuadrat plus 3 dikali ini kan gini. 2I kuadrat plus 3 dikali 2I kuadrat plus 3. 2I kuadrat plus 3 dikali 2I kuadrat min 5. Dikurangi 2I kuadrat min 5 dikali 2I kuadrat plus 3. 2I kuadrat min 5 dikali 2I kuadrat min 5. Ini. Kita buka kurungnya. Ini habis. 2I kuadrat plus 3. Terjadinya gini. Oke.
Makanya ini dihitung, ntar jadinya gini deh. Ntar aku orat-oratan lagi yang lebih jelas. Jadi agak gugup juga ngerjainnya. Buka kurung 2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat plus 3 dikurangi min 5. Min 5 jadinya kan plus 3 plus 5 jadinya 8. Terus kenapa kali X per X dibagi X per X? Biar kita tahu kan definisi limit X menuju hingga kan biar sebuah konstanta dibagi X itu sama dengan 0. Nah, kita mau nyari itu. Kenapa X per X di bawah juga X per X? Biar nilainya itu 1. Sebuah bilangan dikali 1 kan juga nggak berubah nilainya. 8 dikali X per X jadinya begini. Yang bawah dikali X per X jadinya begini. X-nya tuh yang bawah masuk ya. Jadi akar. X-nya ini hilang. Bawah. Nah, kan jadi udah ketahuan. Ini coret. 8 per X. 8 kali 0. 2 dikali 0 ditambah 2 min 5 kali 0. Kan 8 kali 0, 0. 0 dibagi berapa pokok angka hasilnya 0. Jadi limit ini itu hasilnya 0. Itu jawaban yang tes tahun kemarin yang kelas A ya. Kan ada 2 versi tahun kemarin tuh. Yang sama Bu Sri sama Pak Agus. Ini kayaknya sama Pak Agus. Tapi ini tuh mirip-mirip juga sama soal kuisnya Bu Sri. Kalau yang kemarin tadi yang dijelasin Mas Warhi sama ini satu masih ada 6 nomor lagi, berarti masih ada 4 nomor lagi. Yang sama Bu Sri soalnya ini. Mungkin tadi kan udah nomor 2, ini lanjut nomor 3 ya. Ini masih bab fungsi. Ini dijabarin biar jadi tan X. Kan biar F bundaran G, si ininya masuk ke sini. Ini diturunin, V aksen jadinya begini, U aksen jadinya begini. Y aksen jadi sekan X dikali ini, jadi ini. Persamaan garis singgung. Oh ya, ini masih salah ya. Ntar aku kerjain lagi juga. Persamaan garis singgung itu kita masukin Y-nya itu ke turunan pertama ini. X-nya masukin ke turunan pertama dari Y-nya. Ntar kan ketemu gradien. Terus pakai rumus M. Salah. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ntar pakai apa? Pakai rumus ini. Ketemu PGS-nya berapa. Ntar aku kerjain lagi deh. Ini jawaban yang kemarin masih salah. Nomor 4 tentang nilai mutlak. Jadi nilai mutlak dibagi jadi tiga rentang ya. Kan nilai mutlak definisinya gini. X-nya tuh ketika X-nya positif berarti jadi X tetap, ketika X-nya negatif ininya jadi negatif dari mutlak negatif ini, makanya tetap positif nilai mutlak tuh. Ini dua mutlak X ketika X-nya positif, X-nya lebih dari 0 jadinya begini. Ketika X-nya kurang dari 0 jadinya negatif dari ini, dari mutlak X-nya. Nah, X plus 1 ketika X-nya tuh lebih dari 0 jadinya X plus 1. Ketika X plus 1-nya tuh kurang dari 0 jadinya min X min plus 1. Jadi kan ada 3 daerah ya, min 1,
sama 0. Pas ada dua batas, masukin garis bilangan. Ketika min 1 kurang dari min 1, ini ke sana, berarti kan 2x-nya jadi negatif, yang x plus 1-nya juga jadi negatif. Jadi min 2x dikurangi x plus 1, makanya jadinya dikurangi x plus 1, makanya jadi min 3x min 1. Ketika antara min 1 sampai 0, si ininya kan positif lah ya. Si x plus 1, si mutlak x plus 1-nya jadi positif, mutlak x-nya tetap negatif. Ini ke kiri, ini ke kanan. Jadinya ini udah positif, jadi 2x. Si mutlak x plus 1-nya jadi negatif, jadi ini, sini. Minus x plus 1. Jadi minus x plus 1. 2x kurangi minus x plus 1. 2x kurangi x jadinya x plus 1 jadinya ini. Yang kanan jadi positif semua. Udah ini ditambahin base aja, 2x plus x plus 1 jadi 3x plus 1. Grafiknya nilai besarnya gini. Soal nomor 5 masih sama tentang nilai mutlak. Tapi ketika ini tuh mau ngecek fungsi f(x)-nya tuh punya turunan apa enggak. Ini caranya kayak sama kayak tadi. Ketika di f minus turunan f aksen kirinya itu dimasukin 1, nilainya min 2. Ketika turunan dari f aksen yang kanan plus 1 dimasukin, jadinya 2. Nilainya kan sama, jadi nilainya itu nggak kontinu, jadi si nilai mutlak ini nggak punya turunan. Nomor 6 tentang masih fungsi juga ya, tapi ini fungsi yang buat turunan. Sebenarnya ini langsung diturunin juga bisa sih, pakai yang rumus U pangkat n. Jadinya kan n dikali U pangkat n min 1 dikali dari ininya, U aksennya. Aksen 2 masukin dari masukin dari turunan ininya tadi. Mungkin dari aku segitu. Mas Farhi ada tambahan nggak ya? Atau ada yang ditanyakan yang lain dari teman-teman angkatan 22? Ntar file tadi aku kirim ke salah satu itu ya, teman-teman angkatan 22. Aku tunggu sampai 2049. Jika nggak ada pertanyaan, mungkin bisa dicukupkan.